Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan anak bapak sekalian, kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak bapak yang sangat bapak cintai, bagaimana keadaannya pada pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat dan bapak rasa pun bapak tidak akan cek absen karena kamu semuanya hadir dalam ruangan ini. Kemudian untuk kebersihan kelas, alhamdulillah kita baru dapat renovasi kelas. Alhamdulillah lokal kita bersih, berarti untuk kerapian kamu pun bapak lihat juga dalam keadaan rapi. Baik anak bapak sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk awal semester baru. Kita sudah masuk awal semester baru anak-anak bapak sekalian. Bagaimana kira-kira hasil laporan kemarin, puas atau tidak? Ya, sepertinya ada yang puas, ada yang tidak. Ada yang puas, ada yang tidak. Tapi itulah anak-anak bapak sekalian, motivasi dari bapak pada pagi hari ini, bagaimanapun nilai kamu, itulah yang menggambarkan kamu satu semester ini. Ada yang puas, ada yang tidak. Mudah-mudahan ke depan harapan bapak sama anak-anak bapak sekalian, tingkatkan nilaimu lagi. Oke? Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sip? Oke, baik anak-anak bapak sekalian, pada awal semester ini yang akan kita bahas anak-anak bapak sekalian. Indahnya beragama secara modern. Ya. Berarti kajian ini nanti akan bapak bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Ya, akan bapak bawa nanti ke kehidupan kita sehari karena kita seragam, kita sejenis, dan kita satu agama. Oke? Tapi tak kalah nanti bapak bawa dia keluar, kamu akan bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak seakidah dengan kita, baru kajian modern beragama ini akan sangat terlihat sekali. Oke? Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum bapak lanjut, bapak akan tampilkan sebuah video. Nanti anak-anak bapak minta. Nah, pelajaran kita tadi dengan mengucapkan basmalah sudah kita ucapkan bersama. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, satu, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 143 dengan sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian anak-anak bapak dituntut untuk menghafal. Kemudian anak-anak bapak dituntut untuk bisa menulis. Kemudian menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat. Dan ini nanti akan terakhir kita menyelesaikan berbagai persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dapat menjalankan agama secara moderat. Oke, anak-anak bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, bapak stop dulu di sini. Oke, kok ini? Baik, kita baca ini dulu bersama anak-anak bapak sekalian ya. Ikuti sesudah bapak. Sip? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada.
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. 1, 2, 3. Lati kunta 'alaiha illa man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi man yattabi'ur rasul wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. 1, 2, 3. Inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita lanjutkan anak-anak Bapak sekalian. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha khabirum bima ta'malun. Oke. Lanjut artinya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam itu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak akan menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Raufur rahim. Oke. Sedikit Bapak jelaskan di sini anak Bapak sekalian. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kita. Oke? Ini yang skop kajian kita nantinya. Bagaimana umat pertengahan itu? Kedua surat Al-Baqarah ayat 143, umat yang adil itu atau umat pertengahan itu dilihat dari 3 dimensi, yakni kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Oke?
Bapak minta dulu Rasya, coba Rasya bacakan Rasya. Apa yang tertulis di papan tulis kita Rasya? Satu. Umat yang adil dilihat dari tiga dimensi, yakni kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Adil dalam dimensi kesamaan maksudnya berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang. Adil dalam dimensi keseimbangan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sementara adil dalam dimensi proporsional berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada yang berhak. Oke, Bapak minta nomor 2 Odira. Nomor 2-nya apa Dira? Umat moderat? Umat yang moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sikap ini terlihat dalam sifat keumatan wasatan. Oke. Berarti ini anak Bapak sekalian, kandungannya umat yang adil itu dari 3 dimensi, kesamaan, keseimbangan, proporsional. Apa arti adil dalam kesamaan? Memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua. Ya. Jadi tidak ada perbandingan perbedaan-perbedaan antara kita manusia ini. Kita sama. Pak Bau contoh ke sekolah ini anak Bapak sekalian. Antara Piandra dan Rasya itu sama-sama berhak. Apa hak yang Piandra miliki, Rasya juga miliki. Piandra berhak menuntut ilmu kepada guru, Rasya pun berhak menuntut ilmu. Maka itulah yang dikatakan di sana adil dalam dimensi kesamaan. Yang kedua, adil dalam dimensi keseimbangan, berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, contoh ibadah, nah, contoh kecil saja ibadah. Tiga, sementara dimensi proporsional menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada yang berhak. Apa itu yang umatan wasatan itu lagi? Kita lihat moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sikap seperti ini terlihat dalam sikap umatan wasatan atau umat pertengahan. Itu sama dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 tadi. Oke, umat pertengahan. Oke, nah ini dia. Kita bawa kepada bangsa Indonesia, kepada sejarah kita sebagai umat Indonesia, sejarah Pancasila dan sikap moderat bagi pemimpin umat Islam. Ini kajiannya sama dengan PPKN kita. Kemarin kita bahas kedaulatan dan Pancasila itulah yang menjadi sikap moderat dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Dengan Pancasila itu bangsa Indonesia ini hidup. Ya. Coba Bapak tanya sama anak-anak Bapak sekalian dulu. Kemerdekaan ini siapa yang menentukan? Apakah umat Islam? Tidak. Tidak hanya umat Islam, seluruh agama ada di sini. Kepada sejarah bangsa Indonesia ini memang sudah tertanam semenjak dahulu sikap moderat ini. Ingin tampilkan sebuah video poin tentang satu era harmoni dalam keberagamaan. Moderasi menumbuhkan toleransi, mendorong dialog, dan mendorong penerimaan beragam perspektif, mendorong hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat. Keseimbangan dalam praktik spiritual melestarikan warisan budaya, mengedepankan pendekatan seimbang yang selaras dengan esensi setiap sistem kepercayaan. Moderasi dalam ekspresi keagamaan memandu individu menuju. Kira-kira dalam diskusi kelompok aja, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran anak-anak Bapak mengenai moderasi beragama atau moderasi saja dulu. Tak kita libatkan agama. Oke? Sudah anak-anak Bapak sekalian? Oke, silahkan dikumpulkan.
akan simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke? Satu, Bapak baca, nanti Bapak minta gantian. Sip? Satu, dalam materi pelajaran indahnya beragama secara modern, siswa dituntut untuk membaca, menghafal, menulis kembali yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang kedua, Bapak minta Pina lah bacakan. Nomor 2 apa kesimpulannya Pina? Dari surat Al-Baqarah ayat 143 kita dapat mengambil pelajaran pertama bahwa kita adalah umatan wasatan yang berarti umat pertengahan, dan sebagai umat pertengahan kita harus bisa menjadi umat yang adil dan umat yang moderat, karena kita di Indonesia hidup dalam pluralisme akan beragam suku agama. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini itu benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Bapak sekalian, harapan Bapak ini untuk kita semua benar-benar dapat menjadi acuan dan program dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Baik, sebelum Bapak tutup anak-anak Bapak sekalian, Bapak ada LK, ya, Bapak ada LK, boleh kamu kerjakan berkelompok nanti, boleh kamu kerjakan sendiri-sendiri. Tapi harapan Bapak ingin lihat sejauh mana keberhasilan materi Bapak. Oke, anak-anak Bapak sekalian, itu LK sudah Bapak bagikan. Silahkan kamu kerjakan dalam 5 menit. Silahkan ketua kelompok kumpulkan. Anak Bapak sekalian, dengan penyampaian kesimpulan ini maka berakhirlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak harap kamu nanti benar-benar memahami materi ini. Kemudian untuk tugas di rumah, silahkan kerjakan LKS halaman 4. Ya, silakan kerjakan LKS di rumah nanti halaman 4. Minggu besok kita periksa. Oke? Terima kasih anak Bapak sekalian. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.